Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Anida Sapitri, Saya Muhammad Diki Safika. saya Siti Rafika Rahmawati. Kami akan menampilkan dialog yang berjudul Melanggar Tiga Pantangan. Raksasa itu dengan perkasa menahan sinar panas yang membara. Kedua telapak tangannya yang telah dibacakannya mantra sanggup mengembalikan sinar itu ke asalnya. Sinar panas itu berasal dari seekor ular sakti di atas bukit Megatadung. Sinar itu sanggup memusnahkan semua makhluk yang ada di sekitarnya. Sesungguhnya raksasa itu adalah seekor kucing. Ia seekor kucing yang tampan, kucing yang berbudi luhur, kucing yang suka menolong sesama, kucing yang menaruh hormat kepada teman-temannya. Suatu ketika, kucing ini dipelihara oleh manusia. Oleh manusia majikannya, kucing ini dipanggilnya si Gagah. Manusia majikan si Gagah sangat baik budi pekertinya. Ia juga sangat tampan dan cerdas berpikir. Si Gagah iri kepada majikannya. Ia pun lalu sangat ingin menjadi manusia seperti majikannya itu. Untuk itu, siang dan malam ia memohon kepada Tuhan Yang Maha Pencipta agar ia menjadi seorang manusia. Pada suatu malam, ia bermimpi. Ia mendengar suatu suara. Hai Gagah, kalau engkau ingin menjadi manusia, berdoalah selama 40 hari 40 malam di gua Kalayangan. Selama itu, kamu tidak boleh keluar dari gua. Kamu tidak boleh makan makhluk yang bernyawa kecuali pucuk-pucuk tumbuhan yang ada di sekitar gua. Tanpa pikir panjang, si Gagah berlari menuju gua Kalayangan. Gua itu sangat gelap. Tidak ada sinar yang mampu menembus masuk. Tapi, si Gagah tak ada rasa gentar. Ia masuki gua itu dengan gagah berani. Di dalam gua itu ia memohon dengan khusyuk. Ia sanggup tidak makan apapun, kecuali pucuk-pucuk tumbuhan. Badannya semakin hari semakin kurus. Beberapa godaan datang untuk membuyarkan semadinya. Ada yang mengancam membunuhnya, dan ada pula yang dengan lembut mengajaknya meninggalkan gua itu. Pernah pada suatu hari, datang seekor naga yang amat ganas. Lidahnya menjulur mengeluarkan bunga-bunga api. Gua ini adalah milikku. Kalau tidak, kau akan kubakar dengan lidah apiku. Semburkanlah bunga apimu itu ke badanku. Aku rela mati apabila cita-citaku tidak tercapai. Apakah cita-citamu itu? Aku ingin menjadi manusia. Untuk apa engkau menjadi manusia? Manusia itu makhluk yang amat sempurna. Tubuhnya tampan, pikirannya cerdas, baik pula budi bahasanya. Tiba-tiba saja, naga itu lenyap dari penglihatannya. Gagah sangat heran. Mungkinkah ia utusan Yang Maha Pencipta? Suatu hari lagi, datang seekor kucing bangsanya sendiri. Kucing itu sangat gemuk. Ia membawa sepotong daging yang besar dan juga harum. Di dalam gua yang seperti ini, aduh, kasihan sekali badanmu sangat kurus. Ayo kita keluar gua ini, di luar sangat banyak makanan. Oh, saya tidak mau keluar gua ini. Saya akan tetap di sini sampai doaku terkabul. Apakah doamu itu, kawan? Aku ingin menjadi manusia. Wah, temanku, itu mustahil. Batalkanlah niatmu itu. Tidak, aku akan tetap di sini sampai doaku dikabulkan oleh Yang Maha Pencipta. Wahai Gagah, kasihanilah orang tuamu. Ia mengenangmu, ia menangis siang dan malam. Badan mereka kurus kering karena tidak mau makan dan minum. Tidak, sudahlah, pergilah engkau dari sini. Janganlah engkau menggangguku lagi. Kalau begitu baiklah, tapi ini daging yang kubawa. Makanlah untukmu sepuas-puasnya, enak sekali. Tidak, bawalah daging itu, aku tidak akan memakannya.
Daging yang harum dan gurih itu semakin didekatkan ke hidung si gagah. Titik juga air liurnya. Ia memang sudah lama tidak memakan daging. Namun, ia tetap mampu menahan diri. Kucing yang gemuk itu tiba-tiba saja lenyap dari pandangannya. Di manakah dia? Aneh. Di tengah malam, di hari yang ke-40 ia berada di Gua Kalayangan, tiba-tiba terdengar gemuruh suara. Hai gagak, doamu akan kukabulkan. Tetapi sebelum kamu menjadi manusia, kamu akan kujadikan seorang raksasa. Kau akan kutugaskan menahan sinar panas dengan telapak tanganmu selama 20 hari 20 malam. Sinar panas itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Bersediakah? Bersedia. Ada lagi syarat lain. Kau tidak boleh melanggar 3 pantangan. Apakah pantangan itu? Pertama, jangan sombong. Kedua, jangan khianat. Ketiga, jangan durhaka kepada kedua orang tua yang melahirkanmu dan memeliharamu. Aku sanggup tidak melanggar semua pantangan itu. Wahai seorang raksasa, engkau menamai Sungkabinawa. Naiklah ke pohon itu. Apabila nanti memancar sinar panas, tahanlah dengan telapak tanganmu. Baiklah. Pohon itu sangat besar. Sungkabinawa memanjat pohon itu dengan lincah. Maklum, ia berasal dari seekor kucing, makhluk yang tangkas dan lincah memanjat. Sinar itu mulai memancar. Sungkabinawa membuka telapak tangannya. Sinar itu pun tak sanggup menembus telapak tangannya. Semua makhluk yang ada di perkampungan itu bergembira ria. Sinar panas yang mematikan itu tak sanggup mencapai bumi. Sinar itu seperti bara api menghembus cepat dengan bunyi yang bergemuruh. Sinar itu akan terus memancar selama 20 hari 20 malam. Pada hari yang ke-15 terdengar suara. Suara itu sangat lantang dan penuh wibawa. Tidak, aku tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Aku sanggup menahan cahaya ini sampai kapanpun. Oh, engkau terlalu sombong, Sungkabinawa. Menjelang hari yang ke-20, datanglah kedua orang tua Sungkabinawa. Kedua orang tuanya memanggil-manggil anaknya yang telah menjadi raksasa itu. Turunlah sebentar. Kami ingin mencium dan memelukmu. Kami sangat merindukanmu. Itu pasti suara ibuku. Sudah lama aku tidak berjumpa dengan mereka. Sungkabinawa pun turun menemui kedua orang tuanya. Ia mencium dan memeluk kedua orang tuanya. Ia lengah dan lupa kepada amanat yang diembannya. Karena kelengahannya itu, sinar yang mematikan itu menggelegar menembus bumi. Semua makhluk yang ada di perkampungan itu musnah terbakar. Manusia, ternak, pepohonan tak tampak ada lagi. Perkampungan itu menjadi tandus dan gundul. Untunglah ayah dan ibunya selamat. Tatkala peristiwa yang mengerikan itu, mereka berada di pelukan Sungkabinawa yang sakti. Sungkabinawa terperanjat ketika melihat bencana yang menimpa segenap makhluk itu. Ia sangat menyesal. Jadi karena ayah dan ibu memanggil-manggilku. Lihat, semua makhluk terbakar. Kasihan, aku tentu kena marah yang Maha Kuasa. Aku telah berumur dosa. Ayah dan ibu, aku tidak suka lagi dengan kalian. Kalian telah menggangguku. Kalian sungguh celaka. Pergilah kalian, pergilah sekarang juga. Kalau tidak, kalian akan dimusnahkan dengan tanganku yang besar ini. Anakku, kami tidak tahu begini jadinya. Maafkan ayah dan ibumu. Tidak, pergilah kalian sekarang juga. Kalau tidak, kalian akan dimusnahkan seperti penduduk kampung ini. Kau sudah melanggar 3 buah pantangan. Kamu adalah raksasa yang sombong. Kamu telah mengkhianati amanat dan kamu durhaka kepada kedua orang tua.
Karena itu, kau kembalikan kepada bentuk asalnya, yakni seekor kucing. Dalam sekejap, raksasa itu pun kembali menjadi seekor kucing yang mungil. Kucing itu termenung sebentar. Pikirnya, Aku diciptakan sebagai seekor kucing. Kenapa aku menjadi manusia? Bukankah itu pikiran yang keliru? Bukankah itu berarti tidak mensyukuri nikmat karunia yang telah diberikannya? Gagah pun bergegas mencari ayah dan ibunya. Ia ingin meminta maaf, memeluk, dan ingin mencium ayah dan ibunya itu. Menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.